Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Part 5b, Bear Meditation, meditasi menjinakkan pikiran liar. Judul asal, Bear Awareness, Questions and Answers on Taming Your Wild Mind. Penyusun Ajahn Brahm. Penerjemah Tasvan Santa Citta. Penyunting Handaka Wijayananda. Penata Intan Dita Diwara. Penerbit Ehipasiko Foundation. Cetakan pertama Maret 2018. Hak cipta terjemahan copyright 2018 Ehipasiko Foundation. Buku ini berisi kumpulan pertanyaan dan jawaban yang disalin dari retret yang dipimpin Ajahn Brahm di Pusat Meditasi Jhana Grove, Serpentine, Perth pada kurun 2010 sampai 2013. Pada video part 5b ini, saya akan lanjutkan membacakan bagian 5, Kindfulness setiap hari. Resep untuk semua yang bikin Anda sakit. Apakah ketakutan itu sejenis niat buruk? Ya, ketakutan adalah niat buruk terhadap kehilangan kendali, dan itu lenyap ketika Anda belajar cara melepas. Dan Anda tidak takut bikin kesalahan. Ungkapkan kesalahan Anda ke semua orang. Beberkan. Maka Anda bisa tertawa bersama mengenai kesalahan itu. Ingat, Anda diizinkan bikin kesalahan. Oke-oke saja jatuh dari sepeda. Jika itu oke-oke saja, Anda belajar dan tidak jatuh lagi. Namun, jika Anda takut bikin kesalahan, takut jatuh, Anda malah bikin makin banyak lagi kesalahan. Saya membuat pokok yang sangat penting di Wihara Bodhinyana. Saya berkata, para biku, kalian diizinkan membuat kesalahan. Lalu, karena mereka diizinkan membuat kesalahan, mereka tidak melakukan begitu banyak kesalahan. Jika saya mengintai dari punggung mereka setiap saat, mengomeli mereka tiap kali mereka berbuat kesalahan, mereka akan melakukan jauh lebih banyak kesalahan lagi. Namun, saat kita mengatakan, kamu boleh melakukan kesalahan, tidak apa-apa. Saya pun pernah berbuat salah dan melakukan tindakan bodoh. Kita menciptakan suasana tempat orang bisa santai. Dan kemudian mereka membuat lebih sedikit kesalahan. Anda belajar hal ini dalam meditasi. Hari ini saya mengalami reaksi negatif besar terhadap seseorang dalam batin saya. Pada awalnya saya terkejut dan kecewa karena saya rasa saya dalam keadaan bahagia. Ini membuat saya merenungi keaslian keadaan bahagia saya. Apakah saya baru saja memancarkan kebahagiaan ini di tingkat permukaan batin, sama seperti saya menikmati film yang membuat perasaan enak, mengetahui bahwa perasaan itu akan memudar dengan cepat setelahnya? Saya tidak tahu harus berpikir apa tentang ini. Sesuatu muncul dalam batin Anda.
Itu adalah bagian dari jalannya. Anda mengalami keadaan bahagia, dan itu tidak tetap. Coba lihatlah seperti ini. Tanpa reaksi negatif, Anda tak akan menghargai kebahagiaan. Anda perlu merasakan yang sebaliknya untuk benar-benar menghargai kebahagiaan. Jika Anda bahagia sepanjang waktu, Anda hanya akan menganggapnya biasa, dan Anda tak akan menghargainya. Maka, reaksi negatif ini sungguh luar biasa. Kini Anda benar-benar bisa menghargai nilai kebahagiaan. Reaksi negatif ini adalah ajaran besar bagi Anda. Sambutlah itu. Di bawahnya terdapat sebuah kutipan. Alasan orang melakukan retret adalah karena kadang di rumah orang sudah stres, lalu membuat lebih banyak stres dengan bereaksi secara bodoh, dengan menonton TV terlalu banyak, alih-alih bermeditasi. Kemudian mengutuki diri sendiri karena melakukannya. Di retret tidak ada TV, jadi Anda bisa menggunakan waktu Anda di sini untuk memperkuat kemampuan damai Anda. Lalu, begitu Anda pulang, Anda sudah mengembangkan keterampilan yang benar, dan Anda tidak harus berurusan dengan stres yang Anda ciptakan sendiri. Anda akan mampu sekedar duduk, damai dengan stres, bajik, lembut, lalu stres dan kecenderungan berkutat dengan hal-hal bodoh akan lenyap. Akhir dari kutipan. Membunuhnya dengan kebaikan. Saya memiliki fobia parah terhadap beberapa serangga terbang dan laba-laba. Itu benar-benar tidak rasional, namun cukup membuat saya ketakutan. Saya merasakan desakan menyingkirkan mereka dan berakhir dengan melanggar latihan moral saya. Tolong beri nasihat bagaimana mengatasi ketakutan ini, supaya saya bisa membiarkan saja makhluk-makhluk ini. Pertama-tama, jangan memikiri atau mencemasinya. Cukup lakukan meditasi dan buatlah batin damai dan tenang. Guru penahbis saya, Somdet Prabudachan, memberitahu saya bahwa ia tak pernah melakukan banyak meditasi, kecuali saat menjadi biku muda. Pada saat itu, ia bermeditasi entah di mana dalam rimba. Dan saat ia keluar dari meditasi, ada ular beracun melingkar di pangkuannya. Ular di Thailand sangat berbahaya. Jika Anda bergerak, hal pertama yang ular lakukan adalah mematuk Anda. Namun, meski ia tahu betapa bahayanya ular itu, ia tak takut sedikit pun. Ini benar-benar mengejutkannya. Ia kemudian menyadari bahwa inilah yang terjadi dalam meditasi. Hal-hal yang biasanya Anda takuti tidak lagi mengerikan. Itu cuma ular. Itu saja. Itu terjadi karena batin Anda sangat damai dan tenang. Tak lama, ular itu melata pergi, dan ia pun bangkit. Hal yang sama akan terjadi dengan fobia Anda terhadap nyamuk dan laba-laba. Jangan mencoba berhadapan dahulu dengan masalahnya. Buatlah
batin Anda masuk dalam meditasi mendalam, menjadi damai, tenang, dan bahagia. Lalu Anda tidak akan takut. Ketenangan sesungguhnya akan mulai mengatur lintasan dalam otak Anda untuk mengatasi fobia itu. Jadi, cukup lanjutkan meditasinya. Saat saya di Thailand, ada banyak tarantula merayap di langit-langit, atau sebenarnya di balok penyangga atap. Kadang mereka akan jatuh dari balok penyangga. Cuacanya begitu panas, sampai saya harus melepas jubah saya bertelanjang dada. Mereka akan jatuh di kulit saya. Itu terjadi banyak kali. Namun, saya sama sekali tidak takut. Rasanya cuma geli. Itu saja. Ada tarantula berlarian di dada Anda sebenarnya cukup menyenangkan. Mereka tidak akan menggigit Anda. Mereka hanya berkitaran saja. Jika Anda mencoba menyingkirkan ketakutan, itu malah makin parah. Jika Anda membiarkan saja, jika Anda damai dan bajik, maka ketakutan pun berlalu. Begitu batin damai, tenang, dan bahagia, tiada masalah lagi. Ketenangan mengatur kembali lintasan dalam otak Anda untuk menyingkirkan ketakutan atau fobia apapun. Saat Anda melihat laba-laba atau serangga terbang lewat, Anda mungkin berpikir, "Ya ampun, aku tidak bereaksi." Jika Anda sekedar membiarkannya. Jika Anda damai dan bajik, ketakutan melenyap. Selama 4 tahun belakangan ini, saya mengalami serangan panik. Saya meditasi setiap hari dan berlatih yoga dan tai chi. Namun, masih saja serangan panik terjadi tanpa disangka-sangka. Saya hidup dalam ketakutan terhadap terjadinya serangan panik lagi. Bagaimana Anda mengatasi serangan panik? Ada kisah yang saya ceritakan di setiap retret mengenai gadis yang kuliah kedokteran gigi di Universitas Adelaide. Gadis ini mengalami serangan panik yang begitu buruk hingga ia takut meninggalkan kamar tidurnya atau bahkan bangkit dari pembaringan. Ia terjebak dalam rumahnya berbulan-bulan. Tak seorang pun bisa menolongnya, termasuk psikolog dan dokter. Ia menelepon saya karena pamannya adalah penyokong kuat wihara kami. Saya memintanya menemukan lokasi serangan panik dalam tubuhnya. Ia mengatakan ia tidak tahu di mana ia merasakannya. Saya memintanya menyelidikinya dan menelepon saya dalam waktu 3 atau 4 hari. Saya memberinya sesuatu untuk dikerjakan. 3 atau 4 hari kemudian, ia menelepon dan berkata, "Itu di daerah dada." "Bagus sekali," saya menjawab. "Kini, jelaskan serangan panik itu kepada saya. Bagaimana rasanya di daerah itu ketika Anda mengalami serangan panik?" Ia tidak mampu mengatakannya. Saya memberitahunya untuk terus menyelidiki dan menelepon saya 3 hari lagi. Sekali lagi, saya memberinya tugas untuk dilakukan, memintanya mawas akan sensasi tubuh yang terkait dengan serangan panik. 3 hari kemudian, ia menelepon saya lagi. Saya terkesan dengan uraiannya yang sangat rinci mengenai semua sensasi terkait dengan serangan paniknya. Ia gadis yang sangat cerdas. Kemudian saya berkata,
Bagus sekali. Anda sudah meneguhkan penyadaran akan sensasi-sensasi itu. Kini, terapkan kewelasan. Lain kali Anda mengalami serangan panik dan Anda merasa sensasi itu datang, gunakan tangan Anda untuk memijat wilayah dada Anda. Jika Anda tak bisa melakukannya, minta pacar Anda melakukannya. Saya rasa dia tak akan keberatan. Dan itulah yang ia lakukan. Setelah 3 atau 4 hari, ia menelepon lagi. Saya ikuti petunjuk Anda. Apa yang terjadi? Tiap kali saya memijat sensasi itu, mereka lenyap. Bagaimana dengan paniknya? Saya bertanya lebih lanjut. Itulah momen ia paham. Ia terdiam sejenak, lalu berkata, ikut hilang. Beberapa minggu kemudian, ia sudah keluar dari kamarnya dan kembali kuliah. Seorang gadis cemerlang. Ia memperoleh penghargaan kelas 1 dalam kedokteran gigi. Ia menikahi pacarnya. Dan saya mendapatkan kehormatan melakukan upacara pemberkatan untuknya di Sunken Gardens University of Western Australia. Ia bahkan menominasikan saya sebagai Australian of the Year. Tentu saja, saya tak pernah menerima penghargaan itu. Namun, saya benar-benar terharu. Ia mengatakan, Anda betul-betul menyelamatkan hidup saya. Menominasikan Anda adalah hal terkecil yang bisa saya lakukan. Ia kini hidup bahagia dengan suaminya di Sydney. Ia dokter gigi top, dengan kehidupan luar biasa dan tanpa serangan panik lagi. Kini Anda tahu bagaimana cara menangani serangan panik. Sebagian besar orang tidak cukup piawai untuk menangani langsung hal-hal yang berkenaan dengan batin. Akan tetapi, setiap serangan panik memiliki sensasi fisik yang berkaitan dengannya dalam tubuh. Dengan menyadari sensasi fisik ini, Anda malah bisa menangani sensasi fisik ini. Jika Anda melegakan bagian fisiknya, Anda menemukan bahwa bagian batinnya ikut lenyap. Sensasi fisiknya mungkin tidak berada di dada, bisa saja ada di tempat lain. Temukan mereka dan kenali itu dengan begitu baiknya sampai Anda bisa menjelaskannya dengan rinci ke orang lain. Kemudian, Anda sadari sensasi itu. Lalu, tangani sensasi itu. Umumnya, melalui memijatnya dengan sebanyak mungkin keramahan dan kelembutan yang Anda mampu curahkan. Saat bagian fisiknya lenyap, demikian pula emosinya. Saya bahkan mengajari para psikolog untuk mengajarkan ini kepada pasien mereka. Sejak kanak-kanak, saya sudah gelisah dan tegang. Sebagai mahasiswa di universitas, perasaan ini menjadi begitu parah. Sampai saya menyadari saya hendak belajar, tetapi lumpuh oleh ketakutan. Sulit bagi saya untuk bisa berfungsi dengan baik di dunia. Namun, ajaran Anda telah menjadi penyokong luar biasa, dan saya tidak akan mengalami kehidupan berkualitas seperti kini tanpa Anda. Akhir-akhir ini, saya mulai membantu suatu organisasi yang menjadi kepedulian saya. Dan kegelisahan itu muncul kembali. Saya menggunakan latihan saya. Namun, akhir-akhir ini beberapa isu penuh stres
dengan orang-orang telah menyebabkan banyak ketegangan. Saya bertanya-tanya, apakah saya bisa terus melayani kelompok ini tanpa mengalami kehancuran batin menyeluruh? Saya perhatikan bahwa saya ingin mengerjakan urusan dengan baik. Namun, saya memiliki ketakutan sangat mengerikan bahwa kegagalan akan menghasilkan penolakan dan pengasingan. Saya amati ini dalam meditasi saya juga. Saya sampai ke napas, namun dengan cepat meninggalkannya karena takut saya mungkin tidak mampu berdiam bersamanya. Kadang ketegangan dan stres ini membuat saya sakit kepala dan jengkel. Ini masalah yang sangat umum. Kita merasa bahwa kita harus berhasil memenuhi pengharapan orang lain. Setidaknya, kita harus memenuhi pengharapan kita sendiri, tujuan dan patokan kita sendiri. Itulah sebabnya saya mengatakan kepada murid-murid saya untuk tidak mengukur diri Anda sendiri. Jika Anda bisa melakukannya, maka Anda bisa berdamai dengan diri sendiri dan membiarkan diri Anda apa adanya. Jika Anda ingin menemukan kebenaran agung, coba masuk ke hutan dan carilah sebatang pohon yang sempurna. Anda tak akan menemukan satupun pohon yang sempurna. Pohon itu doyong ke kiri, doyong ke kanan, rantingnya hilang di sana-sini. Semua pohon itu aneh bentuknya, asing dan tak karuan. Itulah yang membuat hutan itu indah. Jika semua pohon lurus sempurna dalam baris dan kolom, mereka hanya bisa begitu karena sengaja ditata, dan itu akan kelihatan jelek. Yang kita sebut sebagai ketaksempurnaan dari hutan itulah yang membuatnya indah. Sama halnya dengan ketaksempurnaan Anda sendiri dan semua hal yang Anda pikir keliru tentang diri Anda. Anda semestinya mau menjadi orang yang mengizinkan diri melakukan kesalahan, untuk menjadi tak sempurna, untuk keliru dari waktu ke waktu. Berdamai sajalah dengan noda dan rintangan batin Anda. Itulah yang Anda pelajari dari meditasi. Justru karena Anda selalu mau menjadi sempurnalah, maka Anda cemas. Lihat saya. Saya tidak keberatan jika Anda tidak suka dengan lelucon saya. Saya akan menceritakannya juga. Begitulah cara saya berdamai dengan diri sendiri. Orang lain mungkin takut. Bagaimana jika saya menceritakan lelucon dan tidak ada yang tertawa? Itu terjadi pada saya sepanjang waktu. Mereka mengerang mendengar lelucon saya. Apa Anda ingat cerita dari Sang Yuta Nikaya mengenai siluman yang masuk ke istana kaisar? Ketika siluman ketaksempurnaan masuk ke kehidupan Anda, janganlah bilang, "Keluar dari sini, kamu tak seharusnya ada di sini. Aku harus sempurna." Alih-alih, katakanlah, "Selamat datang, siluman. Aku benar-benar banyak keliru hari ini." Sambut dan bajiklah terhadap ketaksempurnaan dalam hidup Anda. Lalu tentu saja Anda tahu apa yang terjadi berikutnya. Siluman itu menjadi makin dan makin kecil sampai lenyap total. Tidak ada masalah lagi ketika Anda menyadari Anda boleh gagal. Ketika Anda menyadari Anda boleh keliru dan membuat kesalahan. Anda bisa menyingkirkan keresahan begitu Anda berhenti berusaha menjadi sempurna. Saya belajar ini dari Ajahn Chah yang tak pernah mengomeli saya ketika saya berbuat kesalahan. Ia cuma tertawa
terpingkal-pingkal. Selama tahun pertama saya di Thailand, Wat Papong masih wihara yang sangat miskin. Jika Anda butuh sabun, Anda harus memintanya dari guru Anda. Ajahn Chah punya pot air besar, tempat ia menyimpan barang yang diberikan orang kepadanya. Jika Anda mau sesuatu, ia akan memberikannya kepada Anda jika barangnya ada di sana. Jika tidak ada, ia akan bilang maaf, barangnya tidak ada. Suatu hari, saya minta sebatang sabun. Namun, karena saya baru belajar bahasa Thai, saya mengucapkan katanya agak keliru. Kosakata sabun dalam bahasa Thai adalah sabo. Namun saya mengucapkan separot. Sangat mendekati. Tetapi separot artinya nanas. Jadi, Ajahn Chah mendengar bahwa saya minta buah nanas. Ia menatap saya dengan sangat ramah dan bertanya buat apa saya mau nanas. Dan saya jawab, Ajahn tahulah, untuk membersihkan badan, untuk mandi. Ini menyebabkan begitu banyak kesenangan baginya selama berhari-hari. Ia memberitahu semua pengunjung bahwa orang dari London membersihkan badan mereka dengan nanas. Budaya yang sangat aneh. Tahukah kalian, di Thailand kita pakai sabun untuk mandi. Namun di barat mereka pakai nanas. Mungkin mereka lebih canggih dari kita. Mungkin kita harus coba itu. Alih-alih ditegur dan merasa buruk mengenai itu, saya melihat bahwa saya telah membuat guru saya senang. Bukankah itu hebat? Jika Anda membuat kesalahan, Anda membuat orang senang, maka buatlah lebih banyak kesalahan. Akan jadi dunia yang sangat membosankan jika setiap orang sempurna. Kalau Anda berpikir seperti ini, tidak ada lagi kegelisahan. Ketika Anda meditasi, kegelisahan Anda lenyap karena Anda cuma duduk di sini dan membiarkan semua apa adanya. Bukan berusaha pergi kemana-mana. Jika Anda tertidur, Anda tertidur. Jika Anda mulai mendengkur, tidak apa-apa. Jika orang lain tidak suka, mereka boleh memasang sumbat telinga dan Anda bisa lanjut tidur. Dengan begitu, Anda tidak terlalu peduli apa yang orang lain pikir mengenai Anda, dan Anda bisa mengalami waktu yang damai. Anda tidak harus sempurna. Oh, betapa leganya di perjalanan spiritual kehidupan. Menyadari bahwa aku tidak harus sempurna. Aku bisa bebas sekarang. Alternatifnya adalah menghabiskan kehidupan ini serta kehidupan-kehidupan lainnya berusaha mencapai kesempurnaan untuk sesuatu yang tak pernah Anda capai. Pada akhirnya menyadari betapa konyolnya Anda selama ini. Anda tak perlu berjuang untuk sempurna. Melepaslah. Itu sudah lumayan. Bagaimana saya menyelesaikan masalah pikiran negatif? Meskipun saya berusaha melepas dan melakukan meditasi meta, pikiran negatif masih terus muncul. Jika kita menyambut dan bajik terhadap batin dan pikiran seperti itu, apa yang terjadi jika batin kita benar-benar mulai mengikuti usikannya? Apa kita coba mengendalikan batin kita? Juga, jika seseorang marah kepada kita atau berusaha memanipulasi kita, bagaimana kita harus bereaksi? Pertanyaan kedua lebih dahulu.
Jika itu terjadi selama retret, cukup lupakan apa yang dilakukan orang lain. Jadilah pulau bagi diri Anda sendiri, seperti kata Buddha, pernaungan bagi diri Anda sendiri, dalam kurung Digha Nikaya 16. Orang lain boleh marah dengan Anda, namun itu tak ada hubungannya dengan Anda. Itu masalah mereka, bukan masalah Anda. Begitu Anda meninggalkan retret ini, hal ini sedikit lebih sulit, karena begitu banyak orang yang marah di dunia. Jika kemarahan datang pada Anda, cukup biarkan itu pergi. Biarkan itu mengalir melewati Anda. Jadilah seperti teratai, simbol ajaran Buddha itu. Jika Anda mengencingi teratai, air seninya hanya akan mengalir, tidak meninggalkan bekas dan tidak bau. Jika Anda menuang parfum di teratai, parfum itu pun akan bergulir dari kelopaknya dan tak meninggalkan wangi. Ini karena teratai tidak menahan apapun. Demikianlah saya hentikan jawaban dari pertanyaan terakhir ini sampai di sini. Pada video part berikutnya, video part 5C, saya akan melanjutkan masih tetap di bagian 5 kindfulness setiap hari, resep untuk semua yang bikin Anda sakit, dengan mulai mengulangi pertanyaan yang terakhir tadi dan melanjutkan dengan jawaban sampai selesai dan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamuttama